Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bek Royal Aini dengan NIM 230103050 dari kelas 4B Tadris Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman dengan materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai dan berbalik nilai adalah dua konsep penting dalam matematika yang menunjukkan hubungan antara dua besaran atau variabel. Nah, perbandingan senilai atau perbandingan lurus adalah perbandingan yang terjadi ketika dua besaran memiliki hubungan yang searah. Jika satu besaran bertambah, besaran lainnya juga bertambah dengan perbandingan yang tetap. Ciri-cirinya yaitu jika X naik, maka Y juga naik. Jika X turun, maka Y juga turun. Contohnya itu kecepatan dan jarak tempuh. Semakin cepat, maka jarak tempuhnya juga semakin jauh. Kemudian jumlah barang dan harga total. Contoh lainnya juga waktu kerja dan upah yang diterima. Kemudian untuk perbandingan berbalik nilai atau perbandingan terbalik. Nah, perbandingan berbalik nilai terjadi ketika dua besaran memiliki hubungan yang berlawanan arah. Jika satu besaran bertambah, besaran lainnya berkurang. Ciri-cirinya jika X naik, maka Y turun. Jika X turun, maka Y naik. Contohnya adalah kecepatan dan waktu tempuh. Semakin cepat, maka waktu juga menjadi semakin singkat. Kemudian jumlah pekerja dan waktu penyelesaian pekerjaan. Dan contoh yang lainnya juga luas dan tinggi pada volume yang sama. Baik, langsung saja kita akan ke pemrograman untuk perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini saya menggunakan MATLAB online. Teman-teman bisa akses di website. Kemudian teman-teman bisa menulis sintaks-sintaks yang ingin teman-teman taruh. Tetapi di sini saya sudah mempunyai sintaks yang akan saya bahas. Nah, yang pertama kita ketik edit. Nah, di sini file yang akan saya jelaskan sudah saya simpan dengan judul perbandingan senilai. Nah, ini sintaks-sintaksnya. Ini meliputi empat pemrograman saya ini meliputi 4 struktur logika, yakni if else, for n, while n, dan switch case n. Nah, di sini saya akan menjelaskan sintaks-sintaksnya. Yang pertama, CLC. Nah, CLC ini berfungsi untuk membersihkan layar command window. Kegunaannya itu menghapus semua teks yang ada di layar agar tampilan menjadi bersih. Kemudian ada clear. Clear itu berfungsi menghapus semua variabel dari workspace. Kegunaannya untuk memastikan tidak ada variabel lama yang tersisa dari program sebelumnya. Kemudian ulang sama dengan true. Fungsinya itu membuat variabel boolean untuk mengontrol perulangan. Kegunaannya sebagai kondisi untuk melanjutkan atau menghentikan pemrograman. Kemudian struktur perulangan yang utama. Nah, yang pertama itu while. Nah, fungsinya untuk memulai perulangan selama kondisi ulang bernilai true.
Kegunaannya membuat program berjalan terus hingga user memilih keluar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat display ini berfungsi untuk menampilkan teks ke layar. Kegunaannya membuat header dan judul program yang menarik. Display 1 yaitu perbandingan senilai, display 2 perbandingan berbalik nilai, dan display 0 itu keluar. Fungsinya untuk menampilkan pilihan menu kepada user. Kegunaannya untuk memberikan opsi yang dapat dipilih user. Kemudian ada input dari user, jenis sama dengan input, pilihan jenis perbandingan. Nah, fungsinya itu untuk meminta input dari user atau kegunaannya untuk menyimpan pilihan user ke dalam variabel jenis. Nah, kemudian ada struktur percabangan, yakni switch. Nah, case yang pertama atau kasus yang pertama apabila kita memilih display yang pertama, perbandingan senilai. Nah, itu untuk kode untuk perbandingan senilai kalau case yang pertama. Nah, case yang kedua atau kasus yang kedua itu untuk perbandingan, kode untuk perbandingan berbalik nilai. Nah, kemudian kasus 0 atau case 0 itu untuk keluar, kode untuk keluar. Nah, di sini switch. Switch ini berfungsi untuk percabangan berdasarkan nilai variabel. Kegunaannya untuk menjalankan kode yang berbeda sesuai pilihan user atau memilih. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat fprintf. Fprintf ini berfungsi untuk menampilkan teks dengan format tertentu. Kegunaannya untuk membuat baris baru. Nah, fprintf ini dia lebih fleksibel daripada display. Kemudian ada n. N ini untuk membuat baris baru ya. Kemudian ada A sama dengan zeros 1,0 dan B sama dengan zeros 1,n maksud saya, maaf. Nah, fungsi zeros ini itu untuk membuat array berisi 0. Kegunaan zeros 1,n ini untuk membuat array 1 dikali n, yakni 1 baris dengan n kolom berisi 0. Nah, tujuannya untuk mempersiapkan tempat untuk menyimpan data. Misalkan A1 itu untuk memasukkan nilai pertama. Kemudian B1 itu untuk memasukkan pasangannya. Kemudian ada for i sama dengan 2. Ini untuk kode yang diulang sampai n. Fungsi for dari i sama dengan 2 sampai i sama dengan n. Nah, kegunaannya itu untuk mengulang input dan perhitungan untuk setiap data. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada sprintf. Nah, kegunaan dari sprintf ini untuk memasukkan nilai, untuk membuat string dengan format tertentu. Nah, %d ini %d diganti dengan nilai i, jadi A2, A3, dan seterusnya. Kemudian pada BI ini perbandingan senilai. BI perbandingan senilai. YI atau XI itu perbandingan berbalik nilai.
Nah, langsung saja di sini kan kita sudah menyimpan sintaks-sintaksnya. Kemudian kita jalankan. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, langkah-langkah untuk menjalankan pemrograman itu, misalkan kita pilih menu. Tadi ada pilihan 1, 2, dan 0. Nah, di sini saya akan menjalankan perbandingan senilai, di mana perbandingan senilai itu pilihan 1. Nah, langkah-langkah untuk menjalankan programnya, yang pertama, contohnya itu pilih pertama itu kita akan memilih menu. Di sini saya memilih 1. Saya memilih 1 yaitu pada kasus 1 perbandingan senilai. Nah, di sini saya memilih angka 1. Kemudian saya akan menampilkan nilai pertama. Misalkan nilai pertamanya itu 2. Nah, kemudian B1-nya pasangannya itu 6. Nah, di sini tidak ada ya. Berarti kita akan di sini bisa dilihat grafik perbandingan senilainya. Kemudian apakah kita ingin mengulang atau tidak? Nah, bisa kita ulang lagi, yaitu ketik 1 untuk ya dan 0 untuk tidak. Nah, di sini tadi kita sudah menghitung perbandingan senilai. Kemudian sekarang kita akan menghitung perbandingan berbalik nilai, yaitu pilihan kedua. Kita akan masukkan jumlah data minimal 2. Nah, saya pilih 3 di sini. Nah, untuk X pertama, saya akan memilih 4. Untuk Y pertama, saya akan memilih 12. Nah, untuk data kedua, masukkan nilai X2 itu saya akan memilih 6. Nah, untuk data ketiga, tadi data kedua ketika saya memilih 6, maka hasil Y2 itu sama dengan 8.00. Nah, ini berbalik nilai. Kemudian untuk data ketiga, 8. Nah, untuk hasil Y3 sama dengan 6.00. Ini berbalik nilai, seperti pada definisi awal yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini bisa kita lihat untuk grafiknya, perbandingan berbalik nilai. Kemudian, mari kita coba mengulang perbandingan senilai. Kita coba masukkan angka lain. Nah, di sini apakah Anda ingin mengulang? Ya. Kemudian kita pilih 1 perbandingan senilai. Masukkan jumlah data. Misalkan di sini saya akan memilih 4. Nah, untuk A1 2. Untuk B1 6. Nah, untuk data kedua
A2 kita pilih 4. Nah, ini untuk hasil B2 12.00 dia senilai. Kemudian untuk data ketiga saya akan memilih 6. Nah, hasil B3 itu sama dengan 18.00 dia senilai. Kemudian data keempat 8. Hasil dari B4 itu sama dengan 24.00 yang senilai. Nah, bisa dilihat grafik perbandingan senilai. Nah, mungkin itu saja dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.